Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji ayat suratul Baqarah pada ayat yang ke-219. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan eksternal kaum muslimin. Ya. Kalau terkait dengan pihak di luar kaum muslimin, yaitu dengan adanya jihad fi sabilillah. Kemudian pada ayat yang akan kita kaji itu terkait dengan permasalahan internal kaum muslimin. Agar kemudian kaum muslimin bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, ya,
Tidak ada kendala baik eksternal maupun internal. Kalau dengan eksternal terlalu ya takut dan lembek dan sebagainya, nanti bisa tidak baik dampaknya. Demikian pula kalau permasalahan internal kaum muslimin kemudian dibiarkan saja, maka tentunya akan menjadi ya, hal yang merusak kaum muslimin. Di antara permasalahan internal kaum muslimin adalah permasalahan mabuk ya, judi ya. Mabuk dan judi. Siapkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Siapa yang bertanya? Adalah para sahabat Nabi. Di antaranya Umar bin Khattab. Ya, ini Sayyidina Umar itu waktu jahiliyah itu jago itu ya. Pemabuk dia jago. Jago itu ya menang, kalau mabuk itu bisa tahan lah. Gak tahu istilah menang itu gimana, jago mabuk. Wah, mabuk. Dan saat mulai agama Islam di Mekah, itu minuman keras, mabuk itu belum diharamkan. Ini ayat tentang keharaman minum-minuman keras itu sampai 4 tahapan, 4 kali, 4 tahap. Yang pertama itu ketika masih di Mekah, di awal-awal Islam di Mekah. Kenapa tidak langsung diharamkan? Karena itu sudah mengakar budayanya itu. Ya langsung diharamkan kayak dicabut ini sakit ya. Jadi udah kadung apa ya? Udah senang-senang, udah biar dikit-dikit minum. Ada apa dikit minum gitu ya. Sudah tradisi dan mengakar kuat di kaum musyrikin atau kaum apa? Eh, Mekah ya. Karena di situ di awal-awal Islam juga sudah ada yang muslim ya. Itu termasuk mereka semua itu. Kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga Allah, tidak pernah menyentuh khamr ya. Sedangkan Umar itu tadi waktu masih jadi apa jagoan itu, wah ya, dulu tadi ya. Nah, apa ayat yang turun ketiga di Mekah itu di surat An-Nahl ayat 67 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatal liqaumi ya'qilun. Itu masih soft, masih tidak ada apa-apa di situ. Bahwa sesungguhnya ya dari saripati atau dari kurma dan anggur itu engkau jadikan diantaranya sebagai apa? Minuman yang memabukkan dan apa? Dan rezeki yang baik. Sungguhnya itu adalah termasuk dari tanda apa? Tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Jadi itu masih boleh itu dengkah. Sehingga para sahabat biasa, ya sudah muslim masih mabuk, masih minum minuman khamr itu. Ya, kenapa? Masih tradisi. Kemudian sampai hijrah, itu kan lama itu ya. Sampai hijrah ke Madinah. Nah, ke hijrah ke Madinah itu Sayyidina Umar itu mikir-mikir ini. Mabuk ini kan ya bisa lama-lama bisa merusak ini itu ya, merusak akal. Judi juga itu juga merusak harta gitu. Maka kemudian bertanya. Ini yang kedua ini. Ayat ini adalah tahapan yang kedua. Jadi mereka bertanya, termasuk Sayyidina Umar dan para sahabat, sahabat-sahabat Ansor juga bertanya kepada Nabi tentang Homer dan judi. Ini bagaimana sih ya Rasulullah? Sampai Sayyidina Umar itu berdoa, ya.
Ya Allah berikan kejelasan ini tentang khamr ini seperti apa itu ya. Kejelasan tentang khamr, ya. Ini turun ayat yang kedua. Nah, nanti ketiga ya setelah turun ayat yang kedua ini sedikit sekilas saja karena kalau sampai tadi itu mungkin pertemuan ke lama ya kita sampaikan saja 4 tahapan tadi. Ini yang kedua. Jadi setelah turun ayat yang kedua ini itu sahabat masih sebagian minum, sebagian tidak. Karena belum jelas ini hukum yang kedua ini belum jelas. Apakah haram atau tidak? Karena ini disebutkan ada manfaatnya, ada madorotnya, ada dosa, tapi dosanya lebih besar. Ya, sehingga di sini masih ada yang minum, masih ada yang tidak. Bahkan termasuk sahabat pilihan itu. Ya, sahabat pilihan itu Mu'ad bin Jabal itu termasuk yang masih minum. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga bahkan mengundang para sahabatnya hadir ke rumahnya dihidangkan khamr. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi itu kan belum belum ini ya, belum turun ayat terakhir itu. Itu sampai hidangan kepada sahabat dengan apa? Salah satunya khamr, minumlah sahabat itu. Sudah minum saatnya sholat dan tiba. Sholatlah sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang jadi imam itu, lupa saya namanya ini. Itu membaca surah Al-Kafirun. Ya, apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Tidak dibaca la a'budu ma ta'budun. Dia baca a'budu ma ta'budun. Karena kondisinya pikirannya nggak konsen gitu ya, ngeling gitu ya, mabuk. Maka turun ayat setelah itu. Yang ketiga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan sholat, jangan ya, jangan mabuk gitu ya. Maka sahabat masih itu yang ketiga itu masih, oh kalau gitu saat menjelang sholat saja nggak mabuk ya. Kira-kira kalau maghrib ke isya ya udah usah mabuk. Tapi kalau setelah isya ke subuh kan panjang itu boleh mabuk, itu masih masih mabuk. Setelah subuh ke zuhur masih panjang, masih mabuk. Nanti 2 jam sebelumnya sudah nggak mabuk. Masih sebagian-sebagian. Baru kemudian Sayyidina Umar mas tetap beliau ya Allah diberi kejelasan lagi tentang Khomer ini. Karena beliau belum puas. Sayyidina Umar belum belum puas. Sehingga turun ayat yang tahapan keempat suratul Maidah itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, baru jelas ini ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi ya, kemudian mengadu nasib gitu ya. Mengundi nasib itu ya, itu adalah rijsun, apa perbuatan yang kotor, najis. Ya, maka hukumnya khamr itu najis itu. Ya, minuman keras itu najis. Jadi kalau apa ya, ya nggak minum tapi tersiram itu nggak boleh, itu pakaian kita dipakai untuk sholat itu. Makanya dia usah deket-deket sama yang minum-minum itu ya. Karena itu najis, apalagi najis diminum. Ya rajsum min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkan itu. Nah, ini perintah. Maka setelah itu sahabat sudah pol ya, sudah enggak lagi dengan khamr, bahkan yang ada di rumah dikeluarkan di apa namanya? Dilempar ya. Sampai itu arak di mana-mana itu ya. Kenapa? Saking banyaknya itu ya, Teh. Saking banyaknya itu khamr itu disimpan di rumah, begitu turun ayat itu dikeluarkan semua, dilempar semua ya. Buang itu sampai demikian itu para sahabat ya. Kalau perintahnya wajib, perintahnya ini adalah haram ditinggalkan, udah selesai. Setelah itu intahaina intahaina. Sahabat Umar cukup kami. Jadi sudah puas Sayyidina Umar dengan apa? Dengan hukum khamr ini. Itu. Nah, ini ayat yang akan kita kaji ini adalah tahapan kedua ini. Tahapan kedua. Eh, tapi kita baca saja. Begitulah cara Islam.
ya pelan-pelan. Ya, jadi sesuatu yang sudah mengakar kuat itu pelan-pelan sekali sampai begitu udah siap langsung selesai gitu ya. Haram. Ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad anil khamri dari minuman keras. Hukum minuman keras itu seperti apa? Wal maisiri dan judi. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya. Ini kan kul biasa. Ini, kul itu kan katakan wahai Nabi Muhammad. Ya, tapi di ayat Al-Quran kul tetap ini kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Itu kan katakan wahai Muhammad, apa yang kau katakan? Fihi ma ismun kabirun. Apa yang kau katakan? Allahu ahad dan tapi Rasulullah tidak pernah ya apa namanya kemudian hanya menyebutkan fihi ma ismun kabir. Jadi kulnya tidak dimasukkan itu tidak. Kalau kita misalkan ya katakan wahai ini ya fulan bahwa dia ini itu kan tidak sampai dia mengatakan katakan wahai fulan kan kayak gitu ya. Tapi di sini Al-Qur'an ya itu kul-kulnya tetap disampaikan. Kul katakan wahai Nabi Muhammad fihima pada keduanya itu adalah pada khamr dan judi ismun kabirun ada dosa yang besar. Ini Imam Hamzah dan Kisai membaca ismun kathirun. Ya, jadi kalau ada baca ismun kathirun pakai sa itu bacaannya Imam Kisai dan Hamzah. Itu diantara dari 7 bacaan yang mu'tabar. Ya, nah, kita Imam Hafiz ya itu bacanya adalah kabir. Ya. Katakanlah pada keduanya itu, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa pada keduanya itu ada dosa besar, ya baik dari minuman keras maupun judi. Apa dosa besarnya? Ketika minuman keras, maka kemudian bisa melalaikan, bisa melakukan perbuatan yang tidak terkontrol. Itu cenderung untuk bisa salah itu. Bisa ngomong umpat, ngomong-ngomong jorok ya, gitu ya. Karena tidak terkontrol, bahkan bisa membunuh. Nah, kecenderungannya itu kan kalau udah mabuk, kesenggol, ada. Waduh. Ya bisa itu tuh bisa berantem, pembunuhan dan sebagainya itu bisa bermula dari minum-minuman keras itu. Permusuhan itu bisa timbul dari minuman keras itu. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengontrol otaknya dan dampak di otak itu nanti akan terjadi kerusakan. Selain otak juga ginjal, hati. Itu juga ada dampaknya di sana. Ya, ada dosa besar di situ. Ya, dampak dari khamr itu bisa menimbulkan dosa besar. Wal maisir, demikian pula judi juga dosa besar. Judi itu kalau ya apa lagi semangat itu bisa apa kata-katanya yang keluar itu. Gitu ya kata apa ya? Segitulah ya. Ngumpatin temennya gitu kan. Ngapa gitu ya. Nah, begitu kalah apa dia? Marah gitu ya. Dendam. Apa itu? Besok akan saya balas. Apa cara balasnya? Nyari lagi apa yang bisa di nanti itu taruhan. Ada di rumah apa ini? Saya kalah ini, saya harus menang. Ada motor ditaruh. Wah, dia rusak itu nanti rumahnya bisa kena. Ya. Itu bisa berantem dengan istrinya, anak terlantar dan sebagainya rusak semua. Nah, itu dosa besar itu. Ya, tapi wa manafi'u dan juga ada beberapa manfaat linnasi bagi manusia. Ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Khamr tadi itu. Khamr itu bisa manfaat, bisa menghangatkan tubuh. Kalau darah itu bisa sampai enak hangat tubuhnya. Apalagi darah-darah dingin itu ya. Itu bisa manfaat itu ada manfaatnya betul diakui ada manfaatnya. Kemudian kalau lagi masalah banyak gitu, minum bisa hilang apa? Bisa tidak ingat masalahnya itu juga ada manfaatnya ya menghilangkan apa menghilangkan apa pikiran yang sumpek atau apa ya
Tapi kan itu sesaat saja, saat itu aja. Begitu udah sumpek lagi gitu. Ya, masalah akar masalahnya tidak diatasi, hanya ingin melupakan saja. Itu kan melupak saat dia itu lupa masalah, fly gitu ya. Terus terbuai. Itu ada manfaatnya. Judi ada manfaatnya. Kalau menang, wah gitu ya. Jadi itu 1 juta dapat 200 juta. Itu ada manfaatnya itu. Manfaatnya dia bisa senang-senang. Itu diakui secara dunia ada manfaatnya. Dapat duit tanpa harus nyangkul, tanpa harus kerja, susah payah setiap hari absen. Nggak perlu itu. Wah, begitu menang, 200 juta, 1 miliar, macam-macam ya, tanpa payah dapat uang. Sehingga orang terbuai ya, enak ya, begitu ya. Duduk saja atau tinggal tiduran ya kan, ya, terbuai oleh itu. Ya kalau menang ya ada manfaatnya. Itu diakui itu ada manfaatnya. Tapi wa ismuhuma. Tapi dosa keduanya itu akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat keduanya. Ada manfaatnya tapi dosanya itu lebih besar dampaknya. Ya, jadi ditimbang-timbanglah begitu gitu ya. Ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Kalian timbang. Karena lebih besar maka kecenderungan ayat ini ya ya jauhi. Ya, tapi kemudian karena belum jelas, belum tegas hukumnya ini haram atau tidak, maka tadi itu tahapan kedua ini itu sebagian sahabat masih minum, sebagian sudah tidak. Jadi kalau kita bagaimana? Kita nggak ini sudah ya karena sudah ayat tentang keharaman itu sudah ada ya, kita hukumnya jadi tetap haram. Nah, khamr itu apa? Khamr itu ya minuman yang memabukkan. Bahkan kemudian dijelaskan oleh Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi suatu yang menyebabkan mabuk itu dinamakan khamr, ya. Maka kalau pil apa narkoba yang bisa mabuk itu juga termasuk khamr itu. Jadi masuk ayat ini khamr. Kalau ditanya kalau pil nggak ada di sini mabuk, apa itu pil? Narkoba tidak ada. Masuk di khamr ini karena hadis Nabi menyebutkan kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini ya menguatkan ayat yang mengharamkan itu bahwa setiap yang memabukkan itu namanya khamr dan setiap khamr itu apa? Haram. Nah, memabukkannya bagaimana? Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang ketika banyak itu jadi mabuk, maka yang sedikit juga haram. Nah, yang jadi mabuk itu jadi khamr, itu hukumnya haram. Sedikitnya juga kalau sedikit tidak mabuk dong. Jadi kalau 1 gelas mabuk, 1 sendok nggak mabuk. Berarti 1 sendok boleh, tetap haram. Karena 1 gelasnya itu mabuk, haram. 1 sendok, bukan 1 sendok, 1 tetes, ya, tetes saja, tetap haram. Nah, ini sudah tegas kita ya. Oh itu kan boleh itu ayat itu. Nah, berarti apa? Perlu ngaji bahwa ayat tentang khamr ini 4 kali ya, sesuai dengan kondisinya. Dan kita sudah sampai ini 4 ini ya, bahwa hukumnya haram meskipun 1 tetes ya, maka jauhi semua itu yang memabukkan termasuk pil, jenisnya kan tablet ya, apa itu benda keras itu kan. Kalau itu kan minuman sama ini ya, sama hukumnya. Jadi itu. Nah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, mereka juga bertanya kepada engkau apa yang mereka bisa infakkan. Jadi kalau sudah dapat apa menang judi tadi itu kan banyak ini, bolehkah berinfak begitu? Gitu ya, sampai ada dikaitkan dengan itu. Qulil afu, qulil afwa. Jadi afwa ada yang membaca afu pakai wawunya dhammah. Ya, kalau wawunya dhammah itu bacaannya Abu Amr, Imam Abu Amr. Satu saja. Yang selainnya itu membaca afwa. Jadi kalau dia wakafkan sama saja antara fathah dan dhammah. Jadi kalau ada itu kenapa fathah, kenapa dhammah itu ada nahwunya di situ. Kalau fathah dia menjadi maf'ulnya apa?
Nah, yang infakkan yang lebih. Jadi itu menjadi maf'ul. Kalau dhammah itu menjadi khobar dari mubtada yang bahwa sesuatu yang diinfakkan adalah yang lebih. Baik, kita baca. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, ya, infakkanlah, ada kata-kata disimpan di situ, ala afwa, yaitu harta yang lebih. Harta yang lebih untuk apa? Lebih dari kebutuhan. Jadi kalau kita mau berinfak, itu infakkan yang bukan untuk kebutuhan kita, ya. Jadi yang sudah lebih. Nah, masalahnya kita kan butuh terus semuanya, enggak juga kan gitu ya. Mesti ada yang kalau seorang itu memang diberi harta lebih oleh Allah, rezeki yang lebih itu pasti lebih dari kebutuhannya. Misalkan sehari butuh berapa? Sehari butuh 100.000 misalkan. Ini ada 120.000, itu lebih 20.000 itu. Ya, jadi yang diinfakkan yang lebihnya itu. Tapi apa semua kelebihan ya? Tidak juga. Sesuai kadar ya kerelaan kita, ya. Jangan kita infakkan yang kita butuh. Kita ini butuh 100.000, ini anak-anak banyak ini, ya. Kemudian butuh, wah, karena semangat infak, diinfakkan. Terus sampai rumah anaknya nggak ada makanan, nggak ada makanan, udah diinfakkan. Ya, itu ini kan secara umum, ya, secara umum keimanan kita itu ya tengah-tengah gitu ya. Tidak sebagaimana sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar. Itu kan Sayyidina Abu Bakar menjadi contoh. Sayyidina Abu Bakar sudah makomnya di situ. Dia terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah. Rasulullah juga demikian. Kalau infak udah agak hitung-hitung lagi itu. Rasulullah itu tidak pernah di dalam rumah beliau itu ada tersimpan harta yang sampai sehari semalam. Harta, baik emas maupun apa saja. Itu tidak pernah bermalam lah ibaratnya gitu ya. Sehari semalam. Lebih dari itu. Kalau kita terus bukan hanya bermalam di rekening malah gitu ya gitu ya. Itu Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kalau infak bisa semuanya. Kalau kita ikut semuanya, iman kita belum seperti belum seperti Sayyidina Abu Bakar. Nanti khawatirnya kita malah menjadi orang yang nista, nggak makan, lapar, mau apa coba, gitu ya. Terus minta-minta. Nah, jadi maka di sini adalah bagian dari eh, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi infakkan harta yang sudah statusnya itu sudah harta lebih. Gitu. Infakkan. Jadi apa itu? Diinfakkan kepada siapa? Ayat yang telah dulu kita kaji, yaitu yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kepada kedua orang tua, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bin sabil, pada kerabat, yatim, orang-orang miskin. Itu infak-infak itu setelah kebutuhan kita, keluarga kita, anak kita sudah terpenuhi. Oh, ada lebih, kemudian diinfakkan ke orang tua, ke siapa, sanak famili, ke yatim. Gitu. Kita sudah dalam posisi yang butuh, ya sudah. Berarti ya apa terlalu memberatkan. Ya. Dan infak yang baik adalah yang sebenarnya harta yang bukan apa ya, bukan kita nggak butuh. Jadi yang nggak butuh diinfakkan, nggak begitu. Yang baik adalah yang masih layak, masih bagus, dan kita senang sebenarnya, ya, itu yang mantap. Lantana lulbiro hatta tunfiku mimma tuhibbu. Jadi jangan infak. Kalau infak itu kalau nunggu apa? Nunggu sudah nggak dipakai, ya, pakaian sudah nggak dipakai, apalagi nggak dipakai, baru diinfakkan gitu ya. Itu bagus juga daripada dibuang ya, daripada tidak diinfakkan, ya. Apalagi yang kita sedang senang, kita infakkan itu, ya, itu luar biasa. Tapi sekali lagi, ya, itu di luar kebutuhan kita. Ya, kebutuhan pokok, tapi ya jangan kebutuhan plus-plus. Kebutuhannya plus-plus ya, enggak gitu. Kebutuhan plus sampai ke sana, sampai ke Eropa, sampai ke itu kebutuhan. Enggak begitu juga ya. Kebutuhan yang
pokok. Jadi itu yang lebih dari keperluan. Kadzalika demikianlah yubayyinu, ya, menerangkan Allah menerangkan lakum kepada kalian al ayati ayat-ayatnya. Betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, agar kalian semua tatafakkaruna, kalian berpikir. Mulai dari tentang khamar, tentang judi. Tadi itu sudah disuruh mikir bahwa ini lebih besar dosanya. Ya tinggalkan. Kemudian infak. Ini untuk kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Jangan juga ketika sudah ada lebih malas berinfak, berat dan sebagainya. Karena yang kita infakkan nanti kita akan tunai, kita akan panen di akhirat. Benar, harta yang kita berikan kepada istri dan anak kita itu juga infak. Ya, itu infak terbaik malah justru ya. Kemudian kalau ada lebih infakkan ke tadi ke orang tua, ke sanak famili, yatim, miskin, apa itu musabil dan sebagainya. Kalau enggak ya kecenderungan kan tidak mau infak ya. Karena apa? Sudah susah payah mencari mencari kemudian dikasih aja gitu ya. Itu berarti apa? Tidak menggunakan fikir. Fikir tentang apa? Fit dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat. Seimbang. Bahkan apa? Akhirat mesti harus lebih diutamakan di situ. Jadi kalau ada infak, infakkan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Masih ada waktu enggak? Masih ada. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, anil yatama, dari urusan merawat anak yatim. Ini panjang sebenarnya ini kalau eh, disampaikan ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tambah dikit ya Bapak. 4 menit lagi. 4 menit lagi nggak cukup ya. Baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah ayat ini kita akan kaji bersama-sama pada pekan yang akan datang ya. Penjelasannya jangan sampai terputus insyaallah. Kita akan lanjutkan karena waktunya sebentar lagi sudah Isya. Semoga apa yang kita kaji diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita dan keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, ya, diberikan kelancaran atas segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.